Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelas A akan mempresentasikan tentang aliran psikologi kognitif. Lebih tepatnya adalah teori Vygotsky. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, nama saya adalah Indah Fajar. Selanjutnya, teman rekan saya Novia. Nama saya Novia Rosdiana Sari. Rekan saya yang lain Dila. Nama saya Dila Safasal Sabila. Dan yang terakhir adalah Anin. Nama saya Anindya Kirana Putri Nurul. Yuk sekarang langsung masuk ke materi. Nah, teori Vygotsky dalam Ruseffendi mengatakan kalau proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila si anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana lingkungan yang mendukung dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, biasanya adalah seorang guru. Lalu Vygotsky juga menyatakan bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional yang merupakan hasil dari dialog bersama pembimbingnya yang terampil. Jadi, dalam teori ini orang lain dan bahasalah yang memainkan perkembangan kognitif seorang anak. Nah, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua adalah scaffolding, dan yang ketiga adalah bahasa dan pikiran. ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi, kesulitan tersebut dapat diatasi dari bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. ZPD dibagi atas 2 batas, yaitu tingkat perkembangan aktual atau actual development level, yang bisa diartikan sebagai pemecahan masalah secara mandiri, juga tingkat perkembangan potensial atau level of potential development yang bisa diartikan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Novia. Untuk Novia dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada scaffolding. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan ZPD. Hal tersebut karena scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang anak selama tahap awal pembelajaran. Nah, di scaffolding ini, tutor akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya. Selanjutnya ada bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam. Yang pertama ada private speech. Kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain. Dan itu adalah hal yang normal terjadi ketika kita anak usia 3-5 tahun. Yang kedua ada inner speech, yaitu anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri tidak untuk interaksi dengan orang di sekitar saja, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan memori. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Dila. Jika dalam teori Piaget, manusia lebih menekankan perkembangan kognitif dalam dirinya sendiri, lain halnya dengan teori Vygotsky. Teori Vygotsky lebih menekankan peran sosial atau orang lain dalam mengembangkan kognitifnya. Keduanya sama-sama penting
untuk mengembangkan kognitif manusia. Selanjutnya ada implementasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Menurut Ruseffendi, menjelaskan implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran diantaranya adalah guru bertugas menyediakan atau mengatur lingkungan belajar siswa dan mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, serta memberi dukungan dinamis. Sedemikian, hingga siswa bisa berkembang secara maksimal dalam zona perkembangan proksimal. Selanjutnya ada implementasi teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika. Contoh dalam pembelajaran, jika seorang siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang siswa menyatakan bahwa untuk sembarang bilangan real x dan y berlaku x min y kuadrat sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Guru tidak perlu langsung menyatakan bahwa itu salah. Lebih baik guru memberi pernyataan yang sifatnya menuntun. Misalnya, apakah 3 min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat min 2 kuadrat? Dengan menjawab pertanyaan, siswa akan bisa menentukan sendiri letak kesalahan yang ia buat pada pernyataan semula. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Anindya. Dari contoh ini, kiranya jelas bahwa guru bisa membantu siswa dengan cara memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, agar proses konstruksi pengetahuan dalam pikiran siswa bisa berlangsung secara optimal. Pertanyaan yang diajukan guru tersebut untuk menuntun siswa supaya pada akhirnya siswa bisa menemukan sendiri letak kesalahan yang ia buat. Dan ini merupakan salah satu contoh scaffolding, tuntunan atau dukungan yang dinamis dari guru kepada siswa. Yang selanjutnya ada kelebihan teori belajar Vygotsky. Yang pertama, proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal, tetapi lebih menekankan ke konstruksi, yaitu suatu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang ketiga, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang selanjutnya ada kekurangan teori belajar Vygotsky. Pada teori ini terbatas pada perilaku yang tampak dan proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.